terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan membacakan berita gereja GKJ Jebres tanggal 26 Maret tahun 2023. Ibadah pagi 1. Warga baru. Hari ini pada kebaktian siang akan diterima warga baru atas diri Bapak Kenan Putra Utama dan Ibu Tiara dari GBI Keluarga Allah yang bertempat tinggal di kandang sapi masuk dalam kepamongan Jebres 11. 2. Pelayanan sakramen baptis, sidi dan baptis anak. Sakramen baptis sidi dan baptis anak akan dilaksanakan hari ini Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023 pukul 9. Yang akan sidi Saudara Pandya Arsa Nugraha Jebres 2, Andrew Ferdinand Suryono Jebres 7, dan Saudara Davi Kristo Prasetya Jebres 7. Membaptiskan anak yang pertama Bapak Ibu Yadiah Pajar Wahyu Wiono Wijoyo, nama anak Manah Jiwa Mahiswara Wijoyo, Jebres 7. Yang kedua Bapak Ibu Argeta Eri Pradana, nama anak Clara Bele Jovanka Pradana, Jebres 7. 3. Bapak Ibu Dani Prakosa Utama, nama anak Ezekiel Ozua Utama, Jebres 10. 4. Bapak Ibu Kenan Putra Utama, nama anak Jonathan Benedik, Jebres 11. 3. Pendadaran. Akan diselenggarakan pendadaran pada ibadah Minggu 2 Maret 2023. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan. 4. Sakramen perjamuan kudus Kamis Putih. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Kamis 6 April 2023 dengan dress code putih. Jam 16 pengantar bahasa Jawa, jam 18 pengantar bahasa Indonesia, jam 20 pengantar bahasa Indonesia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, supaya mempersiapkan diri melalui pendadaran. 5. Perjamuan keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 10 Maret 2023 akan diadakan kembali perjamuan keliling. Harap menjadikan perhatian. 6. Donor darah. Dalam rangka Paskah, Komisi Kesehatan dan PMI Surakarta akan mengadakan donor darah besok hari Minggu 9 April 2023 pukul 10.30 setelah ibadah siang. Mohon dukungan doa dan partisipasi semua warga jemaat demi mensukseskan acara tersebut. 7. Kerubim. Kebaktian Rabo Bina Iman. Badan Peribadatan akan mengadakan kebaktian Bina Iman pada hari Rabu 29 Maret 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan pengantar bahasa Indonesia disampaikan oleh Bapak Pendeta Markus Agus Hasiono dengan tema Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dimohon semua jemaat untuk menghadiri. 8. Persembahan tanggal 19 Maret 2023.
Persembahan kotak putih Rp1.444.000. Persembahan kotak merah Rp1.652.000. Persembahan bulanan dan operasional Rp1.780.000. Perpuluhan Rp820.000. Istimewa Rp5 juta. Komisi anak Rp100.000. Persembahan Paskah Rp1.269.000 dan rebon Rp303.000. Yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suharto SSI. Demikian berita gereja pagi ini. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam panggilan beribadah. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Khalik dunia memberi dan memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mazmur 134. Marilah kita bangkit berdiri, memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyikan pujian. Marilah ibadah Minggu Prapaskah kelima ini kita hayati dengan pengakuan penolong kita ada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakan. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima. Kehadiran Tuhan nyata melalui setiap peristiwa kehidupan manusia. Kuasanya tidak terbantahkan oleh berbagai keraguan manusia. Kasih-Nya kekal kepada setiap kita. Dengan dasar tersebut, semestinya
Selalu ada harapan yang baik dalam hati kita kepadanya. Nyatakanlah pengharapan sambil terus meyakini dan mengagungkan sifat-sifat Allah yang luhur dan suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, suci, Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa-dosa kita, melalui litani Mazmur 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku, ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Ya Allah, puji cahayamu tersingkap tiap noda. Lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semara bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang.
tujuanku, kota membulang aku, putramu-lah selamanya, jalanku katakanmu. Jemaat saya undang baik berdiri. Terimalah berita anugerah, berita sukacita dari Tuhan dari Injil Yohanes 11 ayat 25-26 tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan Allah nyata atas kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Havemus shalom aleichem, havemus shalom aleichem, havemus shalom aleichem, havemus shalom, shalom, shalom aleichem. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas penjagaan pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari, hingga Tuhan izinkan kami bangun pagi hari menikmati hadirat-Mu, bahkan berkumpul bersekutu di tempat ibadah ini. Kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari seberapa yang bawa Alkitab kita membuka dari Injil Yohanes 11, ayat yang pertama sampai ayat 44. Kita baca bergantian, ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Injil Yohanes 11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus.
Tetapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini." Demikianlah perkataannya, dan setelah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Tetapi syukurlah aku hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Malah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Maka kata Marta pada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kata Yesus pada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, maka menangislah Yesus.
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, kan engkau telah mendengar aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus di Minggu Prapaskah kelima, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah kelima ini, kita disadarkan, kita diingatkan bahwa setiap orang yang hidup di bumi ini tidak lepas dari persoalan hidup. Selama orang itu masih hidup, maka ia akan terus berhadapan dengan kenyataan bahwa pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan itu selalu ada. Demikian halnya dengan kita sebagai orang percaya. Siapapun kita, baik orang tua, orang muda, anak-anak, baik yang kaya maupun yang miskin, tidak akan lepas dari persoalan-persoalan hidup. Persoalan rumah tangga, suami istri dan anak-anak, persoalan ekonomi, pekerjaan dan usaha, kesehatan, dan masih banyak lagi yang lain. Semuanya itu pernah kita alami, dan mungkin saja saat ini kita sedang berjuang untuk keluar dari persoalan-persoalan itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan diurapi Tuhan. Seperti Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Ayub, Daniel, dan Paulus. Mereka juga ditimpa oleh berbagai persoalan hidup. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah Tuhan memanggil kita
untuk percaya kepada Dia, dan kemudian Tuhan akan membiarkan kita begitu saja mengalami berbagai pergumulan. Di manakah pemeliharaan Allah atas orang percaya? Maria dan Marta, keluarga Lazarus, adalah sebagian orang yang termasuk dalam daftar kebanyakan orang percaya yang memiliki pertanyaan seperti itu. Maria dan Marta adalah orang yang mengasihi Tuhan, namun mereka juga tidak luput dari persoalan pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan dasar utama terjadi titik balik dalam kehidupan para murid. Pada zaman Yesus, tentu peristiwa kebangkitan itu menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana tidak? Masyarakat Yahudi pada umumnya memahami bahwa kebangkitan orang mati hanya akan terjadi pada akhir zaman. Tapi ternyata Tuhan Yesus membuat pengecualian. Kisah ini bermula dari kehidupan seorang yang bernama Lazarus. Mari kita cermati, kita perhatikan dialog antara Tuhan Yesus dan Marta yang merasa kehilangan Lazarus, saudara laki-lakinya, karena Yesus datang terlambat. Ayat 21. Tuhan Yesus menjawab, saudaramu akan bangkit. Dan Marta membalas dengan berkata, 23, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Nah, kita bisa mengerti jawaban dari Marta adalah gambaran pengharapan umum tentang kebangkitan yang dipahami oleh orang Yahudi saat itu. Mereka percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Mereka percaya bahwa Lazarus nanti akan bangkit. Semua itu akan digenapi dan Tuhan akan mengakhiri segala sesuatu yang ada di dunia ini. Memang akan ada kebangkitan. Kita semua percaya kalau akan ada kebangkitan setelah kematian. Tetapi ternyata gambaran ini tidak seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Nah, meski bagian Alkitab ini diberikan judul Lazarus dibangkitkan, namun sesungguhnya yang paling dibicarakan di sini adalah soal penyakit Lazarus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan penyakit yang membawa kematian yang ditekankan. Perhatikan Bapak Ibu, bisa cek di ayat 4. Tuhan berkata, penyakit itu menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kita mengerti dan merasakan pergumulan Maria dan Marta. Saudara mereka Lazarus sedang sakit keras, tetapi Alkitab tidak menyebut sakit apa itu. Tapi kita bisa membayangkan keadaan yang sangat genting, kritis, dan buruk. Maria dan Marta tentu berupaya mengobati Lazarus. Dan lebih dari itu, mereka menunjukkan tindakan iman yang baik. Mereka berusaha mencari Tuhan Yesus. Dan mereka lalu berkabar kepadanya, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit.
Nah, ketika mendengar kabar dari Maria dan Marta perihal Lazarus, Tuhan Yesus sengaja menunda untuk mengunjungi mereka. Dan para murid merasa heran. Tuhan Yesus seolah cuek dan tidak sigap. Tetapi ia tahu dasarnya. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, dalam hal inilah kita kerap terjebak. Ketika kesukaran, kesulitan terjadi, kita berharap Tuhan bertindak cepat. Kita berdoa dengan cara memaksa. Dan ketika Tuhan terasa lambat, kita bingung dan panik. Ketika Tuhan terkesan terlambat, kemudian kita menjadi kecewa dan marah. Padahal Tuhan tahu saatnya bertindak, saatnya bekerja. Ia bukannya tidak peduli. Hanya saja cara Tuhan, caranya sering di luar dugaan kita. Maka dalam hal ini dibutuhkan yang namanya kesabaran, ketabahan, dan kejernihan batin untuk tetap percaya bahwa lawatan Tuhan tepat pada waktunya. Nah, perhatikan perasaan Tuhan Yesus berjumpa dengan Maria dan Marta. Dikatakan, maka masgulah hatinya. Kata masgul ini menggambarkan keadaan hati yang sangat terharu. Tuhan Yesus sangat terharu melihat Maria dan Marta yang begitu pilu atas kematian Lazarus. Kepada mereka, Tuhan Yesus menegaskan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan pernyataan ini atau ungkapan ini kemudian dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, tindakan pekerjaan Tuhan Yesus ini pun benar-benar memuliakan Allah Bapa, seperti yang dikatakannya sejak semula. Inilah yang menguatkan kita untuk tidak menyerah dengan kesukaran hidup, berjuang dalam pergumulan iman bersama Tuhan, meluaskan pemaknaan kita tentang pengharapan. Sebab Yesus sendiri mengatakan, ialah kebangkitan dan hidup. Dan bagian kita adalah percaya. Bagian kita adalah mengimani pernyataan, ungkapan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka ketika kita melakukan bagian kita, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan total. Ketika kita sungguh percaya, bukan sekedar di mulut saja, tetapi kita mempercayakan diri kita sepenuhnya pada Dia, maka Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Kita pun dapat mengalami Dia, mengalami hadiratnya yang memberi kemampuan, kasih karunia untuk percaya dan taat. Tuhan Yesus bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga hidup, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Dan kita pun yang percaya akan mengalami perubahan tersebut. Kita akan turut bangkit dan hidup selamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman Maria dan Marta, kita tahu
Maria dan Marta tidak menuntut, tidak meminta Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus atas kehendaknya, bukan karena permintaan Marta dan Maria. Pesan dari kisah ini adalah Allah sendirilah yang menolong umatnya dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus terlibat dalam pergumulan dan krisis yang dihadapi setiap pribadi, setiap umatnya. Dan Tuhan Yesus berempati dalam penderitaan, duka cita, kekhawatiran, dan ketakutan umatnya. Oleh karena itu, jangan biarkan pengalaman penderitaan, duka cita, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami membuat kadar iman kita berkurang. Iman kita menjadi luntur, menjadi tipis dan hilang. Justru dalam Minggu Prapaskah yang kelima, dari kisah Lazarus yang dibangkitkan, kita memahami oleh karena kasih karunia Allah itu menumbuhkan pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kasih-Nya tepat pada waktunya. Sekalipun oleh manusia terkadang dianggap terlambat. Tetapi Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan kasih-Nya tepat pada waktunya. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita yakini, bahwa kasih karunia Tuhan menumbuhkan pengharapan. Dalam segala keberadaan kita, dalam segala pergumulan kita, dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Itu pula yang dialami oleh Marta dan Maria. Kita pun akan mengalami pengharapan-pengharapan yang baru, pengharapan-pengharapan yang indah ketika kita percaya, yakin akan apa yang dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian, Kidung Jemaat 303, bait 3 dan 4.
Kita satu hati kita, di dalam doa syafaat saya antarkan, kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sadar betul ya Tuhan, dalam segala pergulatan hidup yang kami alami, yang kami jalani, ada kalanya suka, ada kalanya duka. Ada kalanya kami mengalami keterpurukan dalam hidup ini oleh berbagai-bagai persoalan, pergumulan, tekanan hidup. Kami diambang kekhawatiran, ketakutan, bahkan kebimbangan yang menguasai hidup kami. Dan acap kali kami lupa memiliki Engkau, Allah pribadi yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas kehidupan umat manusia. Oleh karena Tuhan, melalui Minggu Prapaskah yang kelima ini, kami belajar dari kisah Lazarus yang dibangkitkan. Kami belajar dari Maria dan Marta. Kami diajak untuk bersama-sama mengimani kasih karunia Allah, menumbuhkan pengharapan. Dan pengharapan kami di dalam Tuhan, bukan pengharapan yang sia-sia. Bahwa kami Tuhan melalui Roh Kudus semakin percaya, semakin beriman, semakin yakin akan kuasa pekerjaan Tuhan yang Kau nyatakan tepat pada waktunya. Bahwa kami masing-masing pribadi terus menggumuli, menghayati bagian firman Tuhan yang kami terima dalam ibadah hari ini, dan menjadi rema khusus bagi kehidupan kami sebagai orang percaya. Di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Kristi, Yebres 2. Untuk Bapak Edo Mas Kunaryo yang dirawat di Muwarti, Ibu Parmi Sudarjo, Yebres 3, Bapak Wiyadi, Yebres 5, pemulihan Ibu Widyastuti Rudito, Yebres 5, pemulihan Bapak Bambang Wijayanto, Yebres 6, Ibu Pratiknyo, Yebres 8, pemulihan Ibu Yasinta, Yebres 11, Bapak Haryanto, Yebres 11, Ibu Sisarah, Yebres 11, Ibu Sri Suyantina, Yebres 12, Ibu Ginem, Yebres 13, Ibu Parmi Slamet, Yebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati keluarga yang senantiasa menemani, menjaga, merawat, berikan kesabaran, kesungguhan hati, sehingga boleh mendukung proses pemulihan kesembuhan yang diupayakan oleh hamba-hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di Genji Jebres ini, berkati keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan yang mereka lakukan, dan jadikan keluarga ini mezbah doa yang penuh puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan gerejamu GKJ Jebres ini di dalam pelaksanaan program pelayanan di tahun 2023. Allah yang menyertai, Allah yang memberkati,
Allah yang menolong kami semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kegiatan yang kami lakukan menjadi berkat bagi warga jemaat. Secara khusus, kami berdoa untuk kepanitiaan Paskah dan dia unduh-unduh dalam menyusun rangkaian acara. Bila mendapat dukungan penuh dari setiap warga jemaat, berkati agenda-agenda yang akan kami lakukan. Terkhusus kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Berkati juga Komisi Warga Dewasa yang akan juga menyelenggarakan kegiatan baksos pada Minggu tanggal 9. Agar Tuhan memampukan, memberkati apa yang telah dipersiapkan, dan kita nanti kegiatan itu menjadi berkat bagi warga jemaat. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mempersiapkan ujian kelulusan. Berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, sehingga anak-anakmu dapat menyiapkan dengan baik dan pada akhirnya mendapatkan nilai yang bagus, maksimal oleh karena pertolongan kasih Tuhan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkat mereka juga yang akan naik kelas Tuhan dalam segala persiapan yang mereka lakukan, taruhlah hati yang senantiasa bersandar pada Engkau. Kau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, sehingga anak-anakmu sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Engkau. Allah Bapa Surgawi, berkati juga untuk hamba-hambamu dan keluarga yang dalam ibadah siang nanti akan menyerahkan anak-anak mereka menerima tanda baptis, dan sekaligus hamba-hambamu yang akan menyatakan pengakuan percaya. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar kerinduan mereka berkenan kepadamu ya Tuhan, dan mereka sekalian menjadi anak-anak perjanjian yang berhak menikmati, menjadi bagian pribadi-pribadi yang Engkau selamatkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan lawat, Tuhan berkati agar bangsa dan negara kami mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Ilah Bapa, doa seluruh sahabat kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberikan kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan yang telah kita kumpulkan di kotak depan gereja. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Mazmur 116 ayat 17 dan 18. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita menyanyikan pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidup
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah serta kami agungkan di dalam nama diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami semua. Terbukti saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami bisa beribadah, kami bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sekaligus mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya ini oleh karena pimpinan-Mu, Engkau yang telah membuka hati kami, memimpin kami untuk hadir di tempat ini, mempunyai kerinduan untuk mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Allah, Engkau tanamkan semua firman dalam hati kami, Engkau materaikan dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau campur tangan dan Engkau mampukan ya Allah. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini Tuhan, kami juga telah mengumpulkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami melalui persembahan. Baik persembahan mingguan, perpuluhan, operasional, bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Allah Engkau terima dan Engkau sucikan, agar semuanya dapat berguna untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati bagi setiap orang-orang yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan, selanjutnya Tuhan, kami juga hendak meninggalkan gereja ini Tuhan untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Allah Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami Tuhan hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun yang menimpa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami ya Allah apabila di dalam kami memberikan persembahan kepadamu saat ini Tuhan, terselip dosa-dosa. Kiranya Tuhan Engkau ampuni. Doa yang tiada sempurna ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan yang telah mengajar doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama
Jemaat saya undang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus pada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.